mengeluarkan banyak darah. Ih, seram. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku. Ih, seram. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Diteror Potongan Tangan. Tapi teman-teman, sebelum itu jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Dan juga teman-teman yang udah subscribe saya, terima kasih atas dukungan kalian semua. Yuk langsung aja ke ceritanya. Cerita ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang pria yang sebut saja namanya Jopiar. Saat itu dia sedang pulang ke kampung halamannya. Nah, pada saat di perjalanan, Jo melihat di samping pertigaan daerah Indramayu terjadi kecelakaan beruntun, sehingga mengagetkan Jo dan ia pun seketika membandingkan setir motornya ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan itu. Nah, namun naasnya Jo tidak sengaja melindas potongan tangan salah satu korban kecelakaan tersebut. Dari insiden itu, cerita mistis Jo dimulai. Jo tidak memperhatikan kejadian kecelakaan itu, walaupun ia panik, namun tetap melanjutkan perjalanan karena ia tidak ikut mengalami kecelakaan dan tidak luka-luka. Pada saat itu, ia tiba di pom bensin yang menurutnya sangat cocok untuk bisa beristirahat. Terlebih setelah lelah perjalanan dan melihat langsung kejadian kecelakaan beruntun tersebut. Nah, selain dia lapar dan lelah yang Jo rasakan, ia pun harus mengistirahatkan motornya sebentar. Di pelataran masjid, ia juga melihat beberapa orang lainnya yang mungkin sama akan mudik. Nah, ia pun melihat ada korban lain yang ikut dalam kecelakaan tadi, meski dengan luka yang tidak begitu parah. Nah, Jo memutuskan untuk tidur sekejap, namun tiba-tiba dibangunkan dengan keadaan yang mengerikan. Pemandangan yang ia lihat menakutkan. Ia melihat potongan tangan merangkat ke seseorang yang sedang tidur di sampingnya. Nah, Jo yang saat itu seperti ketindihan untuk berkata-kata dan berteriak minta tolong saja tidak bisa, apalagi bergerak. Tangan itu mencekik orang di sampingnya sampai orang tersebut bergerak-gerak kesakitan, namun tidak bisa bersuara. Nah, akhirnya orang itu pun mati dengan kondisi tercekik tangan hantu tersebut. Istrinya itu pun bangun dan berteriak histeris melihat kondisi suaminya itu yang sudah tidak bernyawa. Nah, si Jo yang tadinya tidak bisa bergerak pun akhirnya dapat terbangun. Dengan napas memburu-buru karena takut, Jo pun langsung lari menuju motornya untuk melanjutkan perjalanannya. Namun sayang, Jo lupa membeli bahan bakar, terpaksa ia harus berhenti lagi di pom bensin selanjutnya. Jo yang sebenarnya hanya tertidur lupa mengisi perutnya. Nah, setelah mengisi bensin, ia pun menghampiri warung nasi di seberang. Ya, saat hampir menyuap makanan, Jo melihat lagi potongan tangan menakutkan itu mendekatinya. Sontak Jo langsung kaget dan berlari ketakutan. Begitu orang-orang lainnya yang berada di warung nasi itu berlari berteriak histeris keluar, Jo bodo amat lah dan tidak peduli dengan makanan itu pun langsung tancap gas melarikan diri dengan motornya. Jo akhirnya sampai di kampung halaman rumahnya dalam keadaan sepi karena katanya sedang menghadiri undangan pernikahan. Nah, ia pun memutuskan mandi dan beristirahat. Saat hendak tertidur, Jo melihat lagi potongan tangan tersebut. Kaget dan takut menyelimuti si Jo ini. Ia pun berlari mundur, tersudut di pojok kamar, tidak bisa bergerak lagi.
sedangkan potongan tangan itu terus saja mendekati tubuhnya. Tangan itu terus bergerak mendekati leher Jo. Ia pun berteriak berkali-kali meminta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya. Jo sudah tidak bisa lagi bergerak. Dengan kondisi matanya yang sudah melotot dan mulai kehabisan oksigen, antara takut karena ngeri dan takut mati, Jo sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Keadaan Jo sudah di ujung tanduk. Nah, beruntung kakeknya datang dan menarik tangan itu sampai berguling-guling untuk melawan. Nah, saat itu si Jo yang saat itu sudah panik melihat kengerian di depan matanya, kakeknya pun berdiri dan mengambil jebakan tikus yang ada di kamarnya. Nah, kakeknya pun melemparkan potongan tangan itu sampai akhirnya terjepit jari-jarinya. Jari tangannya itu terjepit namun tetap meronta-ronta hendak melepaskan diri. Nah, si kakeknya pun kemudian mengambil korek api, kemudian membakar tangan tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah. Tangan itu tiba-tiba berubah menjadi belatung yang sangat banyak, seukuran nasi, menyebar kemana-mana. Jo yang masih kalut bertanya takut kepada kakeknya, ada apa yang terjadi. Nah, kakeknya pun menjawab, tangan itu berasal dari potongan tangan orang yang mati. Penasaran, kamu kalau berperilaku apa-apa itu lain kali harus lebih hati-hati dan berucap, kata kakeknya si Jo ini. Si Jo pun menjelaskan kejadian kecelakaan beruntun yang tadi dia lihat saat perjalanan pulang. Iya kek, tapi di jalan ada kecelakaan beruntun dan aku gak sengaja melindas tangan itu namun langsung pergi. Nah, kata si kakeknya juga, makanya Jo banyak berdoa dalam keadaan apapun. Kakeknya pun memberi nasihat kepada si Jo dan si Jo pun mengiyakan kakeknya itu. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dan jangan ceritakan hal itu ke orang-orang rumah, jelaskan kakeknya lagi, yang dijawab Jo dengan anggukannya. Teror potongan tangan hantu itu pun sudah tidak ada lagi dan tidak lagi mengikuti si Jo itu. Sekian cerita saya kali ini, semoga cerita saya kali ini menghibur kalian semua dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.